Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Oktavianti Noradewi dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, kalau kalian ingin lebih mengenal saya, kalian bisa follow Instagram saya di @okta_nora atau tamu tualang di Twitter. Kalian bisa follow akun Twitter saya di @nivimori. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai gaya komunikasi dan iklim komunikasi yang mendukung dalam manajemen sekolah. Simak videonya dari awal sampai akhir ya. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, ada kalanya kita harus mengetahui apa itu gaya komunikasi dan apa itu iklim komunikasi. Dari segi pengertiannya sendiri, gaya komunikasi adalah alat perilaku pribadi yang terspesialisasi digunakan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Atau yang lebih sederhananya, keseimbangan antara perilaku formal dan perilaku kasual atau perilaku santai dalam percakapan. Sedangkan iklim komunikasi adalah iklim komunikasi ini ditentukan oleh seberapa baik anggota diarahkan, dibangun dan dihargai dalam suatu organisasi. Nah, contohnya adalah organisasi dalam sekolah. Jadi kali ini kita akan belajar gaya komunikasi terlebih dahulu. Gaya komunikasi dalam manajemen sekolah menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss terbagi menjadi 6, yaitu the controlling style, the equalitarian style, the structuring, the dynamic style, the railing with style, dan withdraw style. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu gaya komunikasi. Dimulai dari gaya komunikasi the controlling style. Gaya ini bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Penggunaan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communicators. Gaya ini digunakan agar lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya untuk berbagi pesan. The controlling style of communication ini sering digunakan untuk mempersuasi atau membujuk orang dengan tujuan agar bekerja dan bertindak secara efektif. Dan pada umumnya, the controlling style of communication ini dipakai dalam bentuk suatu kritikan. Lalu gaya berikutnya ada the equalitarian style. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way traffic of communication. Dalam gaya komunikasi ini dilakukan secara terbuka, artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang demikian. Memungkinkan setiap anggota organisasi dapat mencapai kesepakatan dan pengertian bersama, berbeda dari the controlling style yang lebih bersifat memaksa dan bersifat satu arah. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini juga dikenal dengan orang-orang yang memiliki sifat kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan baik dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup hubungan kerja. Lalu gaya komunikasi berikutnya ada the structuring, di mana gaya ini lebih bersifat terstruktur. Gaya ini memanfaatkan pesan-pesan verbal maupun lisan. Biasanya digunakan untuk penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Penggunaan gaya ini atau pengguna gaya ini lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, ataupun prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut.
Gaya berikutnya ada the dynamic style, di mana gaya komunikasi ini sering disebut dengan gaya komunikasi dinamis. Gaya ini lebih bersifat agresif karena pengirim pesan atau sender memahami betul bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action oriented. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawai para wira negara. Nah, tujuan utama gaya komunikasi ini yaitu untuk menstimulasi atau merangsang pekerjaan atau karyawan agar bekerja dengan lebih cepat, efektif, dan digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis. Namun dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah kritis tersebut. Gaya berikutnya ada the relinquishing style, di mana gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan daripada keinginan untuk memberi perintah. Meskipun sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Pesan-pesan dalam komunikasi ini akan efektif ketika sender sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti, serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya. Gaya komunikasi yang terakhir ada the withdraw style. Tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa? Karena jika kalian menggunakan gaya ini akan mengakibatkan melemahnya tindak komunikasi. Artinya gaya komunikasi withdraw memiliki kesamaan dengan controlling style, yaitu sama-sama mempunyai kecenderungan untuk menghalangi berlangsungnya interaksi yang bermanfaat dan produktif. Atau gaya ini lebih bersifat mengontrol, namun juga menghalangi. Nah, itulah beberapa macam gaya dalam gaya komunikasi. Berikutnya ada iklim komunikasi, di mana iklim komunikasi di sekolah dapat dilihat dari 5 aspek. Aspek yang pertama adalah hubungan sekolah dengan masyarakat, yang kedua kepala sekolah dengan guru, yang ketiga guru dengan siswa, yang keempat sesama guru, dan yang kelima sesama siswa. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi iklim komunikasi dalam organisasi sekolah atau iklim komunikasi yang sesuai dengan manajemen sekolah. Yang pertama adalah kepercayaan. Faktor kepercayaan mengajarkan semua anggota sekolah untuk berusaha mengembangkan dan mempertahankan hubungan kepercayaan, keyakinan, serta kredibilitas. Faktor yang kedua adalah keputusan bersama, di mana anggota sekolah harus diberi kesempatan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan manajemen di atas agar berperan dalam proses pembuatan keputusan dan penentuan tujuan. Jadi, anggota sekolah harus dituntut untuk bekerja aktif dalam pembentukan keputusan bersama. Faktor berikutnya adalah kejujuran. Faktor ini begitu penting karena suasana yang diliputi oleh kejujuran akan memberikan keterus-terangan antar hubungan anggota. Faktor yang mempengaruhi iklim komunikasi berikutnya adalah keterbukaan dalam komunikasi terbawah, di mana kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan harus bersifat informatif kepada anggotanya. Lalu faktor berikutnya yaitu mendengarkan dalam komunikasi teratas. Jadi, seluruh anggota sekolah jika ingin membangun iklim komunikasi yang baik harus mau mendengarkan saran, laporan, atau masalah yang dikemukakan oleh anggota lain. Faktor berikutnya adalah perhatian pada tujuan-tujuan yang berkinerja tinggi, di mana
mana faktor ini menekankan agar semua anggota sekolah harus berorientasi atau berkomitmen terhadap tujuan-tujuan yang berkinerja, berproduktivitas tinggi, berkualitas tetapi berbiaya rendah, dan menunjukkan perhatian besar terhadap anggota lainnya. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita kali ini, yaitu tentang gaya komunikasi dan iklim komunikasi yang sesuai dengan manajemen sekolah. Nah, jika ada beberapa hal yang kurang jelas maupun ada hal yang ingin ditanyakan, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan kata atau perkataan yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.